Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja, seseorang yang mempunyai kasih luar biasa, mencintai umatnya, bahkan mempertobatkan umatnya dengan segala usahanya. Dia sungguh menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan Yesus yang mempunyai cinta yang besar, dan dia pun ditabiskan menjadi seorang uskup, menjadi uskup yang bijaksana, uskup yang ramah, yang sungguh menggembalakan umatnya dengan penuh cinta kasih. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang saya alami kemarin, tepat pada hari kemarin, ketika saya pergi ke sebuah toko di kota Merauke dan hendak ingin belanja, ingin membeli potong mesin rumput dengan potong mesin rumput yang pakai dorong dan juga mesin paras rumput. Dan ketika saya sudah membeli dan hendak pulang naik mobil, tiba-tiba ada seorang bapak Papua, Pace, dia menahan mobil saya. Dan seperti biasa di Merauke kami biasanya memberikan uang parkir itu cuma 2.000, tetapi ternyata Pace itu, bapak Papua itu, dia tidak suka dan dia maunya ingin 5.000. Waktu itu saya katakan yakin, karena saya seringkali terbiasa di sini kalau parkiran di mobil itu cuma mengasih 2.000, tetapi dia ngotot, dia suaranya sudah menyolot, ingin menuntut bahwa ingin diberikan uang 5.000. Saya bilang, saya mengatakan kepadanya, apakah ini aturan dari toko ini? Oh, dia bilang yakin. Saya bilang, saya langsung telepon bosnya, saya pakai loudspeaker, saya bilang, apakah ini sungguh parkiran mobil 5.000? Terus apa yang dikatakan oleh bos tersebut? Ya, pastor jalan saja. Aduh, itu bapak itu. Ternyata pemilik toko sudah tahu kelakuan perbuatan dari bapak itu yang seringkali memalak orang, memaksa orang untuk memberi dia 5.000. Terus bos toko itu segera keluar dan itu mengatakan, itu pastor itu. Terus bapak Papua dengan, aduh pastor minta maaf. Dia langsung minta maaf dan dia cium-cium tangan saya. Ada perasaan lucu juga, tetapi waktu dia mencium tangan saya dan saya memberi nasihat kepada dia, kamu Katolik? Iya. Kita tidak boleh begitu, kamu tidak boleh buat begitu kepada banyak orang. Kristus tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk memaksa memeras orang. Bekerjalah dengan rajin, bekerjalah dengan pekerjaan yang benar. Seharusnya ketika orang memberikan 2.000 itu sudah sangat bersyukur, karena memang tidak bekerja dan memang cuma hanya membantu orang untuk mengarahkan mobil keluar. Dan seharusnya ketika dikasih 2.000, entah 3.000, terimalah dengan sukacita. Dan saya menasihati di situ. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, apa maksud dari saya menceritakan itu? Dalam situasi apapun, dalam situasi kadang-kadang kita terjepit, kadang-kadang perbuatan cinta kasih juga harus keluar. Kita tidak perlu membalas, kita tidak perlu harus bersuara keras juga dengan dia, tetapi kita ada satu situasi yang kita bisa memberikan cinta kepadanya dengan menasihati dia, bahkan menegur dia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ketika dia memberikan nasihat kepada para muridnya, tinggallah di dalam kasihku. Arti tinggal dalam kasih berarti tinggal dalam kasihku artinya adalah tinggal dalam naungan Tuhan, tinggal dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kalau sudah tinggal dalam naungan Tuhan, perlindungan dan penyertaan, semua berkat dan rahmat itu semua akan tercurah bagi siapapun yang tinggal di dalam lindungan, penyertaan dalam kasih Tuhan. Tetapi untuk bisa tinggal dalam kasih Tuhan, ada satu syarat yang harus kita lakukan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita diminta untuk menjalankan hukum cinta kasih, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Kalau kita sudah menjalankan hukum cinta kasih, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, maka kita tinggal dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bukan saja tinggal dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, tetapi kita dianggap sahabat oleh Tuhan Yesus, bukan lagi hamba. Hamba itu adalah pembantu, pekerja. Sedangkan sahabat adalah orang terdekat dari Tuhan sendiri. Kalau sudah menjadi sahabat Tuhan, semua rahasia-rahasia Tuhan pasti akan diberikan kepada kita semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, tetapi pertanyaannya, bagaimana caranya kita untuk bisa membuat cinta kasih, melakukan cinta kasih dalam kehidupan kalau kita tidak pernah berdoa? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Allah adalah kasih. Kalau
Kalau kita ingin ada kasih dan cinta dalam diri kita, kita harus banyak mendekati Tuhan. Kalau kita bergaul dengan mereka penjual ikan, pasti kita akan berbau ikan. Kalau kita bergaul dengan mereka yang penjual minyak wangi, pasti kita akan berbau minyak wangi. Kalau kita bergaul dengan Allah, tentu ada kasih dan cinta luar biasa dalam diri kita. Kalau kita ingin selalu berbuat cinta kasih kepada banyak orang, kita harus seringkali mendekati Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan berdoa. Dengan berdoa, kita mendekati Tuhan yang adalah kasih, dan tentu dalam doa itu, kita minta Roh Kudus, maka kita pun akan kecipratan cinta kasih dalam kehidupan kita. Kita ikut perayaan Ekaristi, di mana perayaan Ekaristi itu adalah bukti cinta Allah kepada kita manusia. Kalau kita rajin ikut perayaan Ekaristi, tentu ada kasih dalam diri kita. Kalau kita rajin mengaku dosa, tentu ada kasih dalam diri kita. Kita keluar dari ruang pengakuan dosa, tentu ada perbuatan, ada kasih dalam diri kita. Kita ingat malaikat yang dibuang dari surga. Ketika mereka masih di surga, mereka disebut malaikat. Tetapi ketika mereka dibuang keluar dari surga, mereka menjadi iblis dan setan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita dekat dengan Allah, kita dekati Allah dengan doa, dengan mengikuti sakramen-sakramen, tentu ada kasih dan cinta dalam diri kita. Tetapi kalau kita sudah mulai jauh dari Tuhan, tentu perbuatan pikiran kita akan mirip dengan setan dan iblis yang berusaha menghancurkan kita. Mari kita dekati Allah kita, sumber cinta kasih. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.